diam kita di atas sajadah untuk mendapatkan rezeki. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa junudihi wa ansarihi wa man jahada fi sabilihi ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fil Kitabil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Shadaqallahul 'adzim wa shadaqa rasulun nabiyil karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin wasyakirin wa 'ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat-Nya yang begitu besar kepada kita semua, sehingga pada kesempatan kali ini Allah mempertemukan kita dalam majelis ilmu yang sangat mulia ini, ya, yaitu suatu kajian, ya, pengajian yang berjudul Magnet Rezeki. Selawat serta salam kita limpahkan ke junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat, para tabi'in, para tabi'in dan para pengikutnya insyaallah istiqomah hingga yaumil akhir. Perkenalkan jamaah sekalian, ya, nama saya Fikri Hamdi, ya, saya adalah seorang dokter sekaligus seorang trainer dan motivator, ya. Jadi saya sebenarnya datang ke sini itu dari Makassar, itu datang ke sini untuk menyebarkan ilmu, namanya ilmu magnet rezeki, ya. Magnet rezeki. Ada yang udah pernah dengar? Belum? Tahu magnet ya? Tahu magnet ya? Magnet itu kan kalau biji magnet itu saling mendekat gitu kan, ya. Nah, sama magnet rezeki juga begitu, ya. Sama seperti namanya, menjadi magnet bagi rezeki. Kita jadi magnet bagi rezeki. Bagaimana magnet bagi rezeki? Duduk diam, rezeki datang sendiri. Ada orang yang rezekinya dikejar. Rezeki di sana dia kejar. Kadang dapat, kadang tidak dapat. Mungkin ibu-ibunya yang di situ agak kesini kali ya, supaya yang bapak-bapaknya bisa lewat. Si ibunya mungkin bisa kesini, Bu. Iya. Supaya bapaknya bisa masuk. Iya. Oke. Ya, silahkan bagi yang barusan datang ya. Ya, jadi magnet rezeki. Ada orang rezekinya dikejar. Ada rezeki di sana dia kejar. Kadang dapat, kadang tidak dapat. Ada lagi rezeki di sana dikejar lagi. Kadang dapat, kadang tidak dapat. Tapi ada orang yang duduk diam saja, rezekinya datang sendiri. Duduk diam nih. Duduk diam, rezekinya datang sendiri. Nah, sekarang jemaah sekalian, ya, Bapak Ibu sekalian, mau menjadi orang yang mengejar rezeki atau dikejar sama rezeki? Mengejar rezeki atau dikejar rezeki? Serius ini? Mau dikejar rezeki atau mengejar? Kejar. Soalnya jawabnya kayak ragu gitu. Nggak percaya ya? Nggak percaya bisa dikejar-kejar rezeki ya? Bismillah ya, insya Allah kalau kita percaya, maka ilmu ini bisa bermanfaat untuk kita, ya. Jadi itu namanya magnet bagi rezeki. Duduk diam, rezeki datang sendiri. Nah, mungkin bapak-bapaknya bingung, ya. Duduk diam berarti nggak kerja dong. Nggak usah Pak, nggak usah kerja. Capek amat kerja. Oke ya, pelan-pelan, santai kita belajarnya, ya. Jadi magnet rezeki itu, Bapak Ibu sekalian, ya, selama ini terkait dengan rezeki, ya, terkait dengan rezeki, kita tuh pakai cara manusia untuk mendapatkan rezeki, ya. Untuk mendapatkan rezeki kita pakai cara manusia. Bagaimana caranya?
Saya kerja, saya dapat. Saya tidak kerja, saya tidak dapat rezeki. Kan begitu cara manusia. Betul? Betul. Percaya nggak? Yakin? Yakin percaya? Ternyata ilmunya bukan begitu. Itu ilmu manusia. Itu ilmu manusia. Ya. Saya kerja, saya dapat. Saya tidak kerja, saya tidak dapat. Betul? Lalu bagaimana dengan cicak? Ada ke cicak kerja? Makanya lagunya bagus kan? Ya. Cicak-cicak di dinding. Apalagi kelanjutannya, Bu? Yakin itu kelanjutannya? Bukan kali. Kerja keras merayap gitu kan? Iya. Bukan. Diam-diam merayap. Kemudian lanjutannya? Bukan. Cicak lompat ke nyamuk gitu kan? Enggak ya? Coba, cicak aja nggak kerja, diam-diam merayap. Kemudian apa yang terjadi? Datang seekor nyamuk, tuh, diem, rezekinya yang datang. Coba kalau misalkan kita nggak masuk akal sebenarnya. Cicak dempel di tembok, makanannya terbang. Coba kita datang ke warung, Pak, ikan pindang 1, nasinya datang, ikannya terbang. Protes nggak? Protes pasti sama Allah, tapi cicak nggak ada yang protes. Makanya kita nggak pernah ngelihat cicak mati kelaparan. Yang ada cicak mati kejepit pintu. Iya kan? Begitulah rezeki. Jadi rezeki itu bukan datang kepada kita karena kita kerja, tapi apa? Duduk diam, selesai. Nggak ada kaitan antara rezeki dengan pekerjaan. Itu ilmu manusia yang mengatakan bahwa saya kerja, saya dapat, saya tidak kerja, saya tidak dapat. Itu ilmu manusia. Nah sekarang pertanyaan saya Bapak Ibu sekalian, rezeki siapa yang kasih? Bukan bos, bukan atasan. Siapa yang kasih? Allah. Kalau Allah yang kasih turunkan rezeki, Allah yang punya ketetapannya, Allah yang punya peraturannya. Kenapa kita pakai cara manusia untuk mendapatkan rezeki? Kalau tadi saya kerja, saya dapat, saya tidak kerja, saya tidak dapat, itu cara manusia. Tapi caranya Allah, rezeki itu datangnya ajaib. Tahu ajaib nggak? Tahu sulap ya? Itu kan ajaib tuh. Awalnya nggak ada, tiba-tiba ada. Nah begitu rezeki. Rezeki itu ajaib. Mau ajaib nggak? Pak, mau ajaib nggak Pak? Mau? Kita pakai surat At-Tolak ayat 2-3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Artinya, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah buka jalan keluar dari semua persoalan hidupnya dan diberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Diberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Nah, sekarang pertanyaannya di ayat yang barusan tadi saya bacakan. Untuk mendapatkan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka disuruh ngapain? Disuruh ngapain? Takwa, bukan kerja Pak. Pak, bukan kerja Pak. Bukan. Ya udah berarti nggak usah kerja. Halo. Kalau saya bilang halo jawab hai, semua kompak. Halo. Hai. Kalau saya bilang hai jawabnya? Halo. Iya. Halo. Hai. Hai. Halo halo hai. Hai hai halo. Oh supaya gak ngantuk ya. Siang soalnya ya. Nah, percaya nggak dengan ini tadi? Percaya nggak dengan Al-Quran? Percaya ya. Percaya nggak dengan surat yang barusan saya bacakan? Berarti percaya nggak kalau saya katakan bahwa nggak usah kerja? Berarti nggak percaya. Berarti nggak percaya. Gini, Bapak Ibu ya. Misalkan gini, Anda dikasih teka-teki. Tahu teka-teki ya? Teka-teki sama ibu Anda. Ya, Anda dikasih teka-teki sama ibu Anda. Ibu yang tahu teka-tekinya, ibu yang tahu jawabannya, ibu yang tahu petunjuknya. Tapi Anda minta jawaban ke ayah. Nyambung tidak? Nyambung tidak? Halo? Nyambung nggak? Nggak nyambung. Harusnya minta jawaban ke siapa? Ibu. Begitu pula dengan rezeki Bapak Ibu sekalian. Allah yang turunkan rezekinya. Lah kenapa kita minta pakai cara manusia? Jadi tema kita pada hari ini ya,
tema kita pada hari ini adalah menarik rezeki dahsyat dengan cara Allah, bukan cara manusia. Kalau cara manusia saya kerja, saya dapat. Oh, kasihan banget orang yang pegawai doang. Ada yang nanya sama saya, Mas Fikri, saya cuma pegawai, bisa nggak saya kaya? Oh, bisa. Kalau nanya sama orang yang pakai cara manusia, saya pegawai, saya bisa nggak kaya? Oh, kamu nggak bisa. Kamu harus jadi bos. Kasihan amat gitu, kasihan sekali, ya kan? Karena itulah cara manusia, tapi cara Allah tidaklah demikian. Cara Allah untuk mendapatkan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka, disuruh ngapain? Takwa, selesai. Bukan kerja, bukan. Oke, itu janji Allah yang pertama. Kalau mau mendapatkan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka, takwa. Nah, sekarang pertanyaannya, takwa itu apa? Takwa itu simple. Dalam perkataan ada dua, menjauhi larangan, melaksanakan perintahnya. Secara pemaknaan simple, tapi secara praktek ini sangat tidak mudah. Memang butuh latihan, ya. Nah, jadi sekarang tinggal dilihat yang mana yang perlu dijauhin, yang mana yang perlu dilaksanakan. Udah, lakukan itu aja. Ketika di tempat pekerjaan, tahu menurut agama yang mana yang mesti ditinggalkan, yang mana yang mesti dijalankan, udah beres. Ketika di rumah tangga, tahu yang mana mesti dilaksanakan, yang mana yang mesti dikerjakan, udah beres. Ketika udah tahu di situ, selesai tentang rezeki. Halo? Hai. Sampai sini paham Bu ya? Pak, paham Pak ya? Jadi gak usah kerja kalau gak takwa. Gak usah jadi manusia kalau gak takwa, selesai. Jadi intinya adalah pada ketakwaan. Boleh nggak punya kerja? Boleh, boleh. Bukan artinya pulang dari sini bapak-bapaknya langsung oke, besok saya nggak kerja. Nggak juga ya. Tapi ngapain kerja kalau nggak takwa? Itu yang pertama. Yang kedua itu kan janji Allah yang pertama di surat At-Tolaq ayat 2-3 ya. Janji Allah yang kedua bahwa kita ini ahli waris. Tahu ahli waris ya? Ahli waris bumi, bukan cuma ahli waris tanah, rumah, tapi bumi. Ya. Dalam surat Al-Anbiya ayat 105 Allah katakan, ya, Allah berfirman, "Walaqad katabna fi dzaburi min ba'di dzikri annal arda yarisuha ibadiyas sholihun." Dan telah kutetapkan dalam kitab Zabur setelah kusempurnakan dalam Lauh Mahfuz bahwa bumi ini akan kuwariskan. Bumi ini bukan tanah ya, bukan cuma tanah doang ya. Bumi sama mobil-mobilnya, sama rumah-rumahnya, sama emas-emasnya diwariskan kepada orang soleh. Jadi, Bu, Pak, kalau kita soleh nggak mungkin hidup kita ngontrak. Atau gini-gini deh, misalkan semua yang datang di sini ya, itu saya wariskan sebidang tanah, ya. Katakanlah lebarnya 10 meter, panjangnya 10 meter. Saya wariskan, masing-masing dapat satu. Ya. Pertanyaannya, bayar nggak ke saya tiap bulan? Bayar nggak? Bayar nggak? Enggak ya? Enggak ya? Karena warisan, betul? Nah, begitu juga Allah pengen bilang, bumi ini akan kuwariskan kepada orang soleh. Jadi orang soleh nggak mungkin kontrak. Orang soleh nggak mungkin bayar uang sewa. Orang soleh nggak mungkin diusir dari kontrakannya. Kalau misalkan ada yang seperti itu atau kita yang seperti itu, artinya kita yang belum soleh. Artinya kita yang belum soleh. Jadi jangan salahin Allah, ya Allah kenapa nggak dikasih rezeki banyak gitu. Yang disalahin Allah, bukan begitu. Yang salah siapa? Yang salah kita. Ya. Jadi lakukanlah kesolehan. Terus yang mana yang soleh? Ada yang bilang, Mas Fikri, saya udah sholat, zakat, ngaji, duha, tahajud. Kenapa Mas Fikri bilang saya belum soleh? Nah gini, orang yang ngaku soleh itu salah. Mengaku soleh itu salah. Ya. Jadi orang ngaku tuh salah loh, Bim. Atau gini deh, misalkan gini ya, ada yang percaya nggak saya sepupunya Yusuf Kalla? Ada yang percaya? Enggak. Ada yang percaya? Bisa jadi. Ada yang percaya? Ayo percayalah. Iya kan sama-sama Makassar. Yusuf Kalla tuh rumahnya dekat sama saya. Iya benar. Bisa jadi. Sepupu saya. Ada yang percaya? Percaya. Percaya? Bisa jadi.
Nah, ini namanya ngaku. Ngaku mah gampang, betul? Betul? Yang ngaku mah gampang gitu. Yang gak gampang diakuin sama Yusuf Kala. Betul nggak saya sepupunya? Tanya Yusuf Kala, emang ada sudah sepupu namanya Fikri? Siapa itu? Namanya saja saya berdengar. Jadi mengaku soleh itu gampang. Orang mabok-mabokan, Bapak Ibu sekalian, itu gampang ngaku soleh, betul? Betul ya? Orang yang bermaksiat, habis berzina, ya, gampang nggak ngomong soleh, mengaku soleh. Saya orang soleh. Barusan itu, ya itu mah dosa doang. Nanti setelah ini saya soleh lagi. Orang mabok-mabokan, ditanya sama Ustaz, hei mabok haram, jahanam. Orang maboknya bilang, santai Ustaz, malam ini doang, besok juga saya soleh lagi. Bisa? Bisa. Jadi ngaku soleh itu gampang, tapi yang tidak gampang adalah diakuin sama Allah tentang kesolehan kita. Jadi yang mana soleh? Bukan mengaku soleh. Mengaku soleh itu salah. Mengaku salah itulah salah satu kesolehan. Maksudnya bagaimana? Selalu mengaku salah di hadapan Allah, sehingga mengharapkan pengampunan dari Allah, mengharapkan cintanya Allah, itulah salah satu kesolehan. Ketika kita selalu merasa salah di hadapan Allah, maka Allah akan memberikan warisan kepada kita di dunia. Nah sekarang coba, kalau kita ada yang mau tanah di sini, ada yang mau tanah di sini, mau punya rumah, kok jawabnya lemes amat, kayak kagak mau. Mau punya rumah, mau punya mobil, mau punya tanah, nggak usah kerja. Serius, nggak usah kerja, disuruh ngapain? Soleh. Di Al-Anbiya ayat 105 bukan disuruh kerja, disuruh soleh untuk mendapatkan harta dunia. Jadi Islam itu bukan cuma berbicara akhirat aja, Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi seolah-olah Islam mah cuma ngajarin akhirat doang, dunia mah nggak didapetin, nggak gitu. Dalam Al-Quran yang tadi saya bacakan 2 ayat itu semuanya berbicara tentang dunia. Ada lagi yang nanya sama saya, Mas Fikri, udahlah kalau masalah rezeki nggak usah terlalu gimana-gimana gitu. Rezeki manusia udah ada takarannya. Sepakat nggak? Sepakat? Halo? Hai? Sepakat nggak nih? Yang ngomong sepakat siapa? Sepakat? Kalau sepakat, emang tahu takarannya berapa? Lah kalau sepakat, ini ada takarannya nih di berapa nih? 220 cc, 220 ml, ada takarannya jelas. Kalau misalkan dibilang, oh rezeki manusia udah ditakar, berapa? Kalau misalkan nggak tahu berarti bukan ditakar dong. Ya kan? Saya juga nanya dulu begitu aja mas kalian. Ya saya juga dulu nanya sama Al-Quran, ya Allah takaran rezeki saya berapa sih? Dijawab di surat An-Nur ayat 55. Ya, dalam surat An-Nur ayat 55 Allah berfirman, wa'adallaha alladzina amanu minkum wa 'amilus sholihat la yastakhlifannahum fil ard di bumi, ya, kama stakhlafal ladzina min qablihim, sebagaimana aku kata Allah telah memberikan artinya dulu ya. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan mengerjakan amal soleh, beriman kepada Allah dan mengerjakan amal soleh, Allah akan berikan kekuasaan, kekayaan, kesejahteraan, kemakmuran. Di mana? Di bumi, bukan di akhirat. Fil ard, bukan fil akhirah. Fil ard, di bumi. Kama stakhlafal ladzina min qablihim, sebagaimana aku kata Allah telah memberikan itu semua kepada orang sebelum kamu. Siapa orang sebelum kita paling berkuasa? Ya gak usah. Kalau manusia paling berkuasa dari dulu sampai sekarang siapa? Nabi Adam, yang paling kaya. Ada yang tahu Nabi Adam? Sulaiman. Nabi Sulaiman. Ada yang tahu kekayaan Nabi Sulaiman? Ya. Dia sampai jin aja diperintah begini. Ya beda tipis sama kita sekarang. Kita perintahnya tuyul. Halaman rumahnya itu emas. Kerikilnya emas. Ada di sini yang kerikil rumahnya dari emas. Ya, paling orang dulu giginya dikasih emas. Ya, Mas Fikri itu kan nabi, kita kan manusia biasa. Oke. Kalau mau contoh manusia biasa, penerusnya Rasulullah, Umar bin Khattab, bagaimana kekayaannya? Jadi Umar bin Khattab itu kan bukan nabi, penerus, ya kan?
Bagaimana kekayaannya? 233 miliar per bulan penghasilannya. Ada yang kebayang 233 miliar per bulan? Atau itu penghasilannya Umar bin Khattab. Artinya kalau ditanya berapa takaran rezeki kita, Allah jawab, kama stakhlafal ladzina min qablihim, sebagaimana aku ngasih itu kepada sebelum kamu. Berapa? 233 miliar. Itu semua takaran rezeki kita. Takaran rezeki masing-masing. Saya 233 miliar, 233 miliar, 233, 233. Kebayang nggak kalau kita punya harta 233 miliar tiap bulan? Jangan 233 dulu ya, kebanyakan ya. 5 miliar aja dulu. Mau ngapain tuh? Itu haji Bapak Ibu, itu bisa tiap bulan. Haji tiap bulan. Enggak ya. Haji mah tiap tahun ya. Umroh yang tiap bulan. Ya, tapi maksudnya kita tuh kaya. Dari 3 ayat tadi, At-Tolak ayat 2 sampai 3, Anbiya ayat 105, An-Nur ayat 55, ya. Untuk mendapatkan kekayaan di dunia, disuruh ngapain? Disuruh kerja enggak? Halo? Hai. Disuruh kerja enggak? Disuruh kerja? Disuruh di tiga ayat tadi disuruh kerja? Disuruh ngapain? Takwa, soleh, beriman, selesai. Jadi gak usah kerja, sepakat? Sepakat? Belum percaya nih. Pada percaya sama Al-Quran enggak? Percaya enggak? Nah, berarti percaya enggak dengan 3 ayat yang tadi saya bacakan? Percaya ya? Percaya ya? Percaya enggak kalau misalkan untuk mendapatkan rezeki enggak perlu kerja? Halo? Bu, percaya nggak? Gini deh. Ada nggak keajaiban? Percaya nggak dengan keajaiban rezeki? Atau gini deh, ada nggak yang pernah mendapatkan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka? Pernah nggak? Pernah nggak dapat rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka? Walaupun mungkin nggak banyak, walaupun mungkin cuma 100.000, 200.000, tapi Anda nggak pernah menyangka bahwa itu datangnya dari mana. Tiba-tiba aja dikasih. Pernah? Itu namanya keajaiban. Ajaib, kayak sulap, tring, langsung datang, ya nggak? Yang bukan ajaib itu gaji. Nah, itu nggak ajaib itu. Ada tanggalnya soalnya. Tanggal 5, tanggal 10 itu bukan ajaib. Ya, yang ajaib itu datang tiba-tiba. Begitulah keajaiban. Ya. Ada yang pernah dapat keajaiban mungkin 100.000, 500.000, 1 juta, ada ya? Ada ya? Nah, sekarang bisa diulang nggak? Itu tadi ya yang Anda bilang pernah semuanya mampu. Bisa diulang nggak? Bisa mungkin. Bisa diulang nggak? Bisa Bapak Ibu. Semua itu bisa diulang. Itu namanya keajaiban. Jadi yang harus kita lakukan selama ini bukan kerja untuk dapat rezeki, bukan kerja, tapi apa? Mengulang keajaiban gitu. Ya. Nah, kerja, terus buat apa dong kerja? Saya seorang dokter, apa ya saya nggak praktek? Tetap saya praktek, tapi saya nggak kerja. Tapi yang saya lakukan dalam dokter saya, dalam praktek saya nggak nyari uang. Karena uang udah selesai di mana? Di atas sejadah. Ketika saya meningkatkan ketakwaan, meningkatkan amal soleh, dan meningkatkan keimanan saya kepada Allah. Selesai. Udah nggak usah kerja lagi untuk nyari uang. Kerjanya untuk apa? Nah, nanti saya jelasin. Ya, jadi bukan artinya tiba-tiba nggak kerja sama sekali, enggak ya. Nah, jadi kita percaya ya. Ada nggak keajaiban? Ada? Ada ya, oke. Ada keajaiban rezeki. Tiba-tiba datang ke rezeki. Nah, selanjutnya kan di Al-Quran, saya mau tanya lagi nih Bapak Ibu ya. Di Al-Quran itu kan kisah ajaib semua tuh, ya kan? Salah satu kisah keajaiban, ada banyak banget kisah keajaiban. Salah satu kisah keajaibannya adalah Nabi Musa bisa membelah laut. Pakai apa? Tongkat. Nah, pertanyaannya, semua kisah ajaib itu di Al-Quran diceritakan buat apa buat kita? Buat apa Bu? Pak? Buat apa kira-kira?
Semua kisah ajaib itu yang di Al-Quran buat apa diceritakan buat kita? Contoh, apalagi? Pelajaran. Pembelajaran. Setelah belajar ngapain? Praktek. Yakin? Yakin nih praktek nih? Kita nanti ke laut sama-sama ya? Hah? Tuh, ada sungai apa dekat sini? Sungai Musi ya, di bawahnya Perak ya. Ya nanti kita belah sama-sama ya. Oh, kan pada ketawa berarti bukan untuk dipraktekin. Diapain? Jawab saya coba. Untuk apa semua kisah keajaiban itu diceritakan kepada kita? Kan udah gak ada nabi sekarang, ya kan? Yang sekarang adanya cuma Al-Quran ngomongnya tentang keajaiban. Nah sekarang buat apa diceritain buat kita? Buat apa kita baca itu tiap hari Al-Quran? Ya, buat apa? Buat apa? Mengulangi. Ya berarti sama dong dipraktekin Pak. Untuk apa? Dipelajari. Nah belajar buat apa? Enggak, itu semua bukan untuk diamalkan, bukan untuk dipelajari, bukan. Dinyanyiin. Ya kan? Iya dong. Dinyanyiin. Betul ya? Kan gini. Al-Quran itu kan buku resep sebenarnya, ya kan? Buku resep apa? Resep kehidupan agar kita menjadi makhluk terbaik, ya kan? Mendapatkan ridha Allah, masuk surga, betul? Nah, apa bedanya sama buku resep masakan di rumah kita? Ibu-ibu ada yang punya buku resep masakan? Ada ya? Buat diapain? Ada? Buat diapain Bu? Buat apa itu buku resep masakan di rumah? Buat diapain? Dibaca ya? Apalagi? Enggak, bukan dipraktekin Bu. Dinyanyikan. Iya, dinyanyiin. Jadi misalkan ini kita lapar nih, ya kan? Pas lagi lapar, aduh lapar nih, ambil buku masakan lah. Pas buka buku masakan, kemudian dibuka, kemudian nyanyi. Bahan-bahan, ya kan? 1 sendok makan bawang merah. Kemudian buka lagi. 1 sendok makan bawang putih. Garam secukupnya. Ambil penggorengan, masukkan minyak goreng. Tutup bukunya, ambil handphone, GoFood. Gitu kan Bu? Iya. Itu kan fungsinya buku resep masakan kan? Itu kan? Iya kan? Iya dong. Dinyanyiin kan? Bukan, buat diapain kalau gitu? Diapain? Dipraktekin. Yakin ya dipraktekin ya? Kalau buku resep masakan saja dipraktekkan, lalu kenapa selama ini Al-Quran hanya kita nyanyikan saja, kita tidak praktekkan? Kenapa selama ini Al-Quran cuma kita nyanyiin? Contoh, dalam Al-Fatihah gampang dah. Al-Fatihah gitu ya. Ketika kita sholat, setiap rakaat baca Al-Fatihah. Lagunya bagus, bagus sekali, merdu sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ada satu ayat. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Iya kan? Ada satu ayat tadi yang saya baca, ihdinas siratal. Artinya apa, Bu? Ada yang tahu artinya kagak? Jangan sampai dibaca doang. Artinya mah nggak tahu. Ayo, artinya apa? Tunjukkan aku jalan yang lurus, ya kan? Tunjukkan aku jalan yang lurus. 17 kali kita baca dalam satu hari. Kita nyanyiin, tapi tidak dipraktekin. Apa bukti tidak dipraktekkan? Keluar sholat masih bingung sama hidupnya.
Ya Allah, cicilan dari mana bayarnya? Ya Allah, utang kagak lunas-lunas. Padahal di situ ya Allah tunjukkan satu jalan yang lurus, ya kan? Kalau jalan yang lurus udah kelar semua hidup, selesai semua persoalan. Tapi kenapa setelah selesai sholat kita masih bingung sama persoalan kita? Itu tandanya selama ini Al-Quran hanya kita nyanyikan saja, tidak kita praktikkan. Begitu juga dengan kisah Nabi Zakaria. Ada kisah Nabi Zakaria, Bapak Ibu, ya. Jadi saat itu Nabi Zakaria waktu dulu ya, itu dititipkan seorang gadis bernama Maryam. Siapa itu Maryam? Ibunya Nabi Isa. Saat itu Maryam dititipkan oleh seorang Nabi Zakaria. Kemudian Nabi Zakaria bilang sama Maryam, "Hai Maryam, aku buatkan kamu sebuah kamar." Atau dalam bahasa Arabnya mihrab. Aku buatkan kamu sebuah kamar. Tugas kamu adalah duduk diam di mihrab itu, habiskan waktu pagimu sampai petang dengan berpuasa, dan habiskan waktu malammu dengan beribadah kepada Allah. Kamu gak usah ke pasar, kamu gak usah masak, aku yang tugasnya ngasih makan buat kamu. Ya, itu kisahnya tuh. Kemudian setiap Nabi Zakaria pengen masuk ngasih makanan, ini Nabi Zakaria pengen masuk nih ngasih makanan nih. Tiba-tiba Nabi Zakaria ngelihat di samping Maryam udah ada makanan. Padahal Nabi Zakaria belum ngasih. Ini ajaib gak? Ajaib gak? Ajaib. Bisa dipraktekin gak? Bisa dipraktekin? Halo? Hai. Halo. Selama ini kita cuma nyanyiin. Oh, kalau dinyanyiin mah bagus banget ya. Dalam Ali Imran ayat 37 ya. Kalau misalkan dinyanyiin bagaimana? Kalau dinyanyiin kayak gini. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada 'indaha rizqan. Qala ya Maryam anna laki hadha? Qalat huwa min 'indillah. Innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Allah. Kita lihat artinya. Setiap Nabi Zakaria masuk menemui Maryam di mihrabnya, selalu ditemukan makanan di sisinya. Padahal Maryam gak ke pasar, enggak masak, enggak pesan GoFood. Enggak ya, itu cuma tambahan saya doang. Di Al-Quran gak ada tulisan kayak gitu ya. Kemudian Nabi Zakaria heran dan bertanya, Maryam itu makanan dari mana? Dengan santai Maryam menjawab, ya dari Allah lah. Dari mana lagi? Kalau Allah mau kasih rezeki tanpa perhitungan. Allah atau apa nih? Tek tek tek. Nah, di ayat tadi ya, di ayat Ali Imran ayat 37. Ya, ajaib gak itu kisah? Itu kisah ajaib gak? Bisa dipraktekin? Bisa dipraktekin? Bisa? Ibu-ibu nanti pulang dari sini bilang sama suaminya, "Pah, aku dapat ilmu bagus banget. Namanya ilmu magnet rezeki. Katanya aku gak usah ke pasar, aku gak usah masak, aku duduk di kamar. Papa yang ngasih makan buat aku." Bisa? Bisa, Bu? Bisa. Bisa diomelin. Nggak, tapi nggak gitu juga ya. Tapi gini, pernah nggak kita semua ya jalan di pinggir jalan, lagi jalan di pinggir jalan terus ngeliat ada penjual pisang goreng, terus mikir, enak tuh pisang gorengnya tuh. Tapi mikir doang tuh, nggak beli. Tiba-tiba pas di rumah ada pisang goreng. Pernah? Atau mungkin bukan pisang goreng, mungkin mie goreng kah atau apalah. Pernah kejadian mungkin ada yang ngasih tetangganya atau suami tiba-tiba bikinin pisang goreng. Pernah ya? Berarti tuh Maryam tuh. Berarti Anda udah praktekin tuh kisah Maryam. Maryam kan begitu. Cuma mikir doang, ya Allah lapar, Nabi Zakaria belum datang. Tring, langsung ada makanan di sampingnya. Iya kan? Udah praktekin dah. Bisa? Nah, tinggal. Cuma jangan pisang goreng terus. Naikinlah motor gitu. Mobil gitu. Artinya sebenarnya semua kisah keajaiban di Al-Quran diceritakan buat kita untuk diapain?
Untuk diapain? Dipraktekkan. Untuk apa, Bapak Ibu? Dipraktekkan. Ya coba semua pakai tangan ya, semua pakai tangan ya. Untuk apa di kisah keajaiban diceritakan buat kita? Dipraktekkan. Ya. Praktek supaya pas pulang ke rumah, pas lagi begini, oh iya dipraktekkan. Ditanya sama orang di rumah, Bu, baguskah kajiannya tadi di musala? Bagus. Apa? Ya, jadi supaya ingat gitu ya. Untuk apa kisah keajaiban diceritakan buat kita? Dipraktekkan. Belum semua, saya nggak akan lanjut kalau belum semua melakukannya. Untuk apa kisah ajaib diceritakan dalam Al-Quran? Dipraktekkan. Ya, praktekin ini semua. Ya, praktekin semuanya. Jadi kisah keajaiban di Al-Quran buat dipraktekin. Termasuk 3 ayat yang tadi janjinya Allah buat kita. Rezeki datang dari arah yang tidak disangka-sangka dengan cara bertakwa. Kalau mau mendapatkan warisan di bumi dengan cara amal soleh. Kalau mau mendapatkan kekayaan di dunia, caranya beriman. Praktekin. Selama ini kita cuma nyanyikan saja, tapi tidak kita praktekkan. Apa ciri-ciri tidak dipraktekkan? Apa ciri-ciri ilmu ini tidak dipraktekin? Pulang dari sini bikin dosa. Halo. Hai. Ciri-ciri tidak mempraktekkan adalah pulang dari sini bikin nggak ikhlas banget nyebutnya. Pulang dari sini bikin pulang dari sini bikin dosa. Itulah ciri-ciri kita tidak mempraktekkan Al-Quran. Cuma kita nyanyiin saja, tidak dipraktekin. Ya. Karena gini Bapak Ibu ya, keajaiban itu ada bagi mereka yang percaya. Kalau misalkan kita nggak percaya, maka wassalam, rezeki nggak akan datang kepada kita. Ya, suatu ketika Bapak Ibu ya, sebelum saya lanjut nih, jadi ada rahasia bagaimana caranya untuk mendapatkan itu semua. Jadi ketakwaan, oke kita tahu ketakwaan, kesolehan, keimanan. Nah nanti kita jabarin lagi, kita turunin lagi, nanti ada jurus-jurusnya. Jadi kan kita dari tadi berbicara tentang magnet rezeki. Magnet rezeki itu ada 101 jurus. Ada berapa Bu? 101 jurus. Nah hari ini saya bagiin 2 jurus supaya kita bisa menjadi magnet bagi rezeki. Tapi sebelum saya jelasin ya, mungkin Anda nanti minta, mana buktinya Mas Fikri udah ajaib hidupnya gitu kan. Nah saya mau izin nih, saya mau ceritakan dulu ya, apa sih kisah keajaiban saya. Suatu ketika saya tuh setelah nikah kontrak Bapak Ibu. Ya seperti pada umumnya lah ya, setelah nikah kontrak. Nah, saya kontrak rumah biasa aja sebenarnya, cuma rumah lama, rumah tahun 90-an, mungkin tahun 80-an kali, karena rumah lama sekali. Atapnya tuh dari seng, kemudian banyak yang terkelupas dinding-dindingnya. Nah, suatu ketika istri saya lagi ngejemur baju, ya, istri lagi ngejemur baju, ada anak kecil lewat di depan rumah saya. Dia lihat rumah saya, terus diledekin. Rumah orang miskin. Gitu. Rumah orang miskin. Istri saya langsung masuk ke dalam kamar. Nah, bilang sama saya, Kak, mas rumah kita bukan rumah orang miskin. Terus saya bilang, sabar aja. Mudah-mudahan Allah setelah ini memberikan rezeki buat kita dapat rumah yang lebih bagus. Di sini di kepala saya langsung apa? Rumah datanglah. Itu ya. Rumah datanglah, rumah datanglah, rumah datanglah. Akhirnya setiap saya melihat rumah bagus, saya bilang, enak ya kalau punya rumah begitu. Udah, gitu doang. Enak ya kayaknya kalau punya rumah begitu. Tiba-tiba saya kontrakan 1 tahun, udah saya bayar 1 tahun di awal. Baru 10 bulan saya tempatin itu kontrakan, tiba-tiba ada yang datang kepada saya bilang begini, Fikri, ini ada rumah, barusan saya renovasi, tapi saya nggak pakai. Saya kerja di luar negeri. Udah kamu tempatin, terserah kapan mau dikembalikan. Langsung saya tempatin rumah bagus itu tanpa uang 1 sen pun. Masya Allah, dapat rumah gratis, ya kan? Walaupun di surat mah bukan atas nama saya, tapi kan saya tempatin, ya kan? Apa bedanya? Cuma beda di nama doang kan? Ya nanti kalau misalkan Mas Fikri, berarti nanti kalau misalkan orangnya minta rumah lagi, berarti Mas Fikri nggak punya rumah dong. Ya udah, nanti kan tinggal saya caranya sama aja. Enaknya kalau punya rumah begitu. Enaknya kalau punya rumah begitu, udah gitu doang gitu ya. Dapat rumah gratis, alhamdulillah. Begitu juga ketika saya saat itu
Bukan saya nggak bersyukur Bapak Ibu, ya saya bersyukur punya motor, bersyukur saya. Cuma kan kepengen ya punya mobil, kepengen gitu. Sebenarnya pakai motor enak, kalau panas nggak kehujanan, hujan nggak kepanasan. Halo, ya kan? Naik motor kan begitu tuh, hujan nggak kepanasan, panas nggak kehujanan, enak naik motor. Cuma kan kepengen dia naik mobil yang hujan nggak kehujanan, panas nggak kepanasan kan gitu. Suatu ketika saya ngeliat saya antar istri, rumah saya di tengah, istri rumahnya di sini. Jadi kalau ibaratnya ini Makassar nih, kerja istri saya, rumah saya di pinggiran kota Makassar, istri saya kerjanya di kabupaten samping Makassar, sedangkan kerja saya di ujung Makassar bagian sana. Jadi setiap saya mau kerjanya barengan jamnya. Jadi saya antar dulu istri ke sini, kemudian saya ke sini, pulang saya jemput lagi di sini, kemudian pulang ke tengah. Itu perjalanan di satu setengah jam tuh, ya jauh sekali. Bukan saya nggak bersyukur, saya bersyukur. Cuma kan pengen mobil. Supaya apa? Supaya nggak apa-apa saya naik motor, istri pakai mobil, supaya udah langsung pergi masing-masing gitu. Setiap ngeliat mobil, enak ya kalau punya mobil itu, enak ya kalau punya mobil itu. Langsung di sini, mobil datanglah. Udah kerja saya begitu sekarang. Kerja saya apa yang mau saya pengen, datanglah. Tiba-tiba benar Bapak Ibu. Alhamdulillah. Beberapa waktu kemudian ada yang bilang begini sama saya, Fikri saya punya mobil 2. Satu mobil saya pakai, satu mobil gak saya pakai. Daripada rusak di situ doang, bawa pulang lah, terserah kapan mau dikembalikan. Terserah kapan mau dikembalikan. Langsung saya bawa pulang itu mobil tanpa uang 1 sen pun. Masya Allah. Mau. Begitu juga kemarin umroh juga begitu. Saya kan ngisi nih. Saya ngisi, terus tiba-tiba alumni saya ngisi seminar Magnet Rezeki. 3 hari setelah acara itu datang nih orang yang peserta kajian, peserta seminar datang ke saya. Bukan 3 hari selanjutnya sih, sebulan selanjutnya datang ke saya, Mas Fikri terima kasih banyak, 3 hari setelah seminar saya dapat umroh gratis. 3 hari setelah ikut seminar, setelah ikut kajian dapat umroh gratis. Ya. Alhamdulillah. 3 hari tuh. Nah sekarang tinggal hitung aja. Sekarang hari apa? Sabtu, Ahad, Senin, Selasa. Insya Allah Selasa kita semua bisa umroh ya. Umroh datang. Itu yang saya lakukan Bu. Itu yang saya lakukan. Pas datang nih alumni saya nih, datang Mas Fikri terima kasih setelah mengamalkan ilmu Magnet Rezeki. 3 hari setelah pulang dari acara Magnet Rezeki saya dapat umroh gratis. Padahal saat itu saya belum pernah umroh sama sekali. Peserta saya ajaib duluan, saya belum umroh. Langsung tiba-tiba umroh datanglah. 4 bulan kemudian saya bisa umroh gratis tanpa uang 1 sen. Masya Allah. Dan itu yang saya lakukan semua sekarang. Begitu juga dengan keliling Indonesia. Saya sudah keliling di 16 kota di Indonesia dan 2 kota di Malaysia. 1 pun tidak ada yang saya bayar. Semua gratis. Alhamdulillah. Nah, mau nggak seperti ini? Mau? Maka praktik. Asal tahu rahasianya, keajaiban itu juga bisa datang pada Anda. Ya. Ada yang juga begini Bapak Ibu. Dia tuh punya hutang 4 miliar rupiah. Gajinya 4 juta sebulan. Coba kalau dihitung Pak, berapa bulan dia lunas? Gaji hutang 4 miliar, gaji 4 juta. Coba dibagi 4 miliar bagi 4 juta berapa? 1000 bulan baru bisa lunas. Lailatul Qadar. Itu 1000 bulan, berapa tahun? 83 tahun. Jadi baru bisa lunas 83 tahun dicicil. Itu pun juga gak pernah makan ya. 4 juta langsung bayar, berarti mau hidup pakai apa gitu kan? Iya kan? Nah, kalau mau pakai logika Bu, Pak,
Kalau mau pakai logika, bisa lunas nggak hutang 4 miliar dengan gaji 4 juta? Bisa lunas nggak kalau pakai logika? Nggak bakalan bisa loh ibu. Dia mati pun belum lunas, anaknya mati pun belum lunas. 1000 bulan. Tapi dengan ilmu keajaiban 2 tahun beres. 2 tahun beres. Hutang 4 miliar. Ada di sini punya hutang? Ada di sini punya hutang? Lunas insya Allah. 4 miliar aja lunas. Ya, amin kan nih? 4 miliar aja lunas dalam waktu apa? 2 tahun. Dengan ilmu magnet rezeki, dengan ilmu keajaiban. Jadi Bapak Ibu sekalian, semua keajaiban itu bisa datang pada kita asal tahu rahasianya. Nah, sekarang saya mau bagikan 2 rahasia. 2 rahasia, 2 jurus bagaimana caranya kita bisa dapat rezeki. Nah, gini Bapak Ibu sekalian. Kita kan sekarang ngomongnya rezeki ya. 30 menit lagi ya azannya. Iya betul. 30 menit lagi. Hah? Maghrib. Amin maghrib. Semangat sekali Ustaz. Saya bagikan 2 nih ya. Mungkin sampai maghrib bisa berharap berapa jurus tuh. Gini, rezeki itu datang dari atas ke bawah. Seperti hujan yang lebat, datang dari atas, turun ke bawah. Kalau ada hujan lebat nih, datang dari atas turun ke bawah. Yang di bawah pasti kena hujan nggak? Pasti kena? Pasti kena. Harusnya kena. Bukan lagi kena, kebanjiran. Ya kan? Tapi ada segolongan orang yang ternyata tidak mendapatkan hujan lebatnya. Dia cuma dapat tetesannya saja. Kenapa? Karena dia pasang perisai, pasang pelindung. Dia berlindung di balik payung, berlindung di balik atap rumah, berlindung di balik atap mobil dan segala macam. Dia tidak mendapatkan hujan lebatnya, yang dia dapatkan hanya tetesannya saja. Nah, begitu pula dengan rezeki. Rezeki itu turun dari atas ke bawah. Dari atas ke bawah. Kalau rezeki lebat dari atas turun ke bawah, ya, itu di bawah pasti kena rezeki nggak? Logikanya, kena rezeki nggak? Mestinya kena. Tapi ternyata ada segolongan orang yang tidak mendapatkan rezeki berlimpahnya. Siapa dia? Orang yang pasang perisai. Dia berlindung di balik perisai, dia pasang perisainya, ya, akhirnya tidak mendapatkan hujannya. Cuma tetesannya doang. Gaji UMR, itu tetesan. Gaji 5 juta sebulan, nah itu masih tetesan. Gaji 10 juta sebulan itu masih tetesan. Ingat gak tadi takaran rezeki kita berapa? 233 miliar. Artinya kita tuh kaya. Allah udah takdirkan kita kaya. Tidak ada orang miskin. Tidak ada satupun orang di dunia ini miskin. Allah gak pernah menciptakan orang miskin. Kenapa begitu? Karena dalam surat An-Najm ayat 43 sampai 48. An-Najm ayat 43 sampai 48. Wa annahu huwa adhaka wa abka. Dan aku ciptakan tertawa dan kebalikannya apa? Tertawa kebalikannya menangis, betul ya. Wa annahu huwa amata wa ahya, dan aku ciptakan mati dan hidup, betul. Wa annahu huwa khalaqau zawjaini dzakara wal unsa, dan aku ciptakan makhluk berpasangan laki-laki dan Oke, selanjutannya. Wa annahu huwa aghna wa aqna, dan aku ciptakan kaya dan ternyata bukan miskin, tapi kaya dan cukup. Kaya dan cukup. Jadi Allah gak pernah menciptakan miskin. Yang menciptakan miskin siapa? Manusia yang menciptakan miskin. Bagaimana hidup cukup? Mau beli rumah? Cukup. Mau beli mobil? Cukup. Jadi gak ada miskin. Kita tuh diciptakan kaya. Takaran rezeki kita 233 miliar. Ya. Tapi kenapa kita gak kaya? Kenapa rezeki itu gak datang pada kita? Karena kita pasang perisai. Rezeki dari atas nih, turun ke bawah. Ibaratnya gini, ini datang nih dari atas nih rezeki, turun di bawah, kita di bawah. Tapi di sini ada perisai. Rezeki gak datang pada kita, ketampung di atas. Betul? Maka cara yang paling mudah untuk mendapatkan rezeki berlimpah ngapain? Buka perisai. Bukan kerja, Pak. Bukan kerja.
Bukan. Bu, bukan kerja Bu ya. Tapi ngapain? Buka perisainya. Ya. Nah sekarang pertanyaannya, perisai itu apa? Perisai rezeki ini jurus pertama. Perisai rezeki. Nah pertanyaannya, perisai rezeki kita apa? Perisai rezeki kita adalah dosa. Itu dia. Makin tebal perisai kita, makin banyak dosa kita, wajar kalau kita tidak mendapatkan rezeki berlimpah. Nah sekarang pertanyaannya, kita dalam kondisi apa sekarang? Apakah kaya? Cukup? Atau nah ataunya Anda yang jawab ya. Itu karena dosa kita Bapak Ibu. Itu semua karena dosa kita. Karena gini Bapak Ibu, konsep dalam Islam semua itu dapat rezeki berlimpah. Kita itu semua dapat rezeki berlimpah. Kapan? Sekarang. Contoh, nafas kita. Ada yang sadar nggak kalau nafas kita rezeki? Ada yang sadar? Biasanya nggak sadar, ya kan? Karena kalau udah bangun ya udah otomatis nafas kan gitu. Coba sekarang kita praktek ya. Tarik nafas yang dalam, keluarin secara pelan-pelan. Tarik nafas yang dalam, keluarin secara perlahan. Enak kan? Atau biasa aja? Biasa aja ya. Oke. Kita akan tahan nafas. Kita akan games ya. Tahan nafas ya. Saya hitung sampai 5 menit. Loncat. Enggak ya. 20 detik ya. Jadi saya hitung sampai 20, siapa yang tahan nafas sekuat-kuatnya dia menang. Tapi kalau nggak sanggup, misalkan di hitungan ke-7 udah nggak sanggup, ya udah lepasin aja, ya nafas aja, oke? Terus angkat tangan, oke? Angkat tangan gitu ya, oke ya, siap ya? Kan tadi tarik nafas, keluarin rasanya biasa aja, ya kita pengen tahu nih nikmat banget gak tuh nafas tuh ya? Oke, tarik nafas yang dalam, keluarkan secara perlahan. Tarik nafas yang dalam, keluarkan secara perlahan. Siap-siap, tarik nafas lebih dalam. Tahan ya. Saya hitung sampai 20. 1, 2 ya, baru 2, 3, 4, 5. Tahan. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Oke, keluarin semua. Keluarin ya. Nah sekarang, waktu tadi kita nggak napas, tersiksa nggak? Tersiksa ya. Artinya nafas itu nikmat gitu. Cuma kita nggak sadar. Nah, tadi ketika 20 detik kita tahan nafas, 20 detik kita tahan nafas, itu nafas itu Bapak Ibu itu masuk ke dalam tubuh kita kalau kita nggak tahan. Tapi ketika kita tahan, seolah-olah di depan hidung kita itu ada perisai. Nafas mau masuk nih, tapi karena kita tahan, kita pasang perisai, masuk nggak tuh nafas? Nggak masuk. Selama 20 detik, iya kan? Padahal cara masuknya nafas itu dipaksa sama Allah. Kita tuh dipaksa mendapatkan nafas Bapak Ibu. Ya, kita dipaksa mendapatkan nafas. Dipaksa. Selama 20 detik kita tahan. Setelah kita lepas perisainya, ya setelah kita lepas ini perisai di depan hidung kita, nafas masuk. Begitu pula dengan rezeki. Selama ini kita tahan rezeki berpuluh-puluh tahun. Ya. Akhirnya rezeki nggak masuk. Kita tahan dengan apa? Dosa. Dengan perisai. Selama ini berpuluh-puluh tahun kita tahan dengan perisai. Perisai dosa di masa lalu, ya, dosa yang belum dilepas dan segala macam. Sehingga wajar kalau kita tidak mendapatkan rezeki berlimpah. Ya. Coba tahan begini Bapak Ibu. Tangannya begini, coba semua tangannya begini. Tangannya begini semua. Kemudian genggam tangannya, terus genggam lagi, lebih keras, sampai sakit. Terus lepasin. Stroke. Oke, turunin tangannya. Ketika begini rasanya gimana? Nggak enak ya, nggak nyaman ya, nyeri, sakit ya. Nah itulah yang selama ini kita lakukan.
terkait dengan rezeki. Hidup kita nggak nyaman, betul? Betul? Ya. Ada yang bilang, ya rezeki itu yang jangankan yang halal, Ustaz. Yang haram pun susah dicari. Begitu kan orang bilang, ya kan? Padahal yang bikin kita nggak mendapatkan rezeki bukan Allah, tapi kita yang begini. Padahal harusnya ketika kita mau nyaman hidup kita, mau enak hidup kita, lepaslah. Dengan apa? Dengan melepas perisai. Perisai kita apa? Dosa. Dalam surat Nuh ayat 10, ya. Dalam surat Nuh ayat 10, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. Allah. Itu surat Nuh ayat 10 sampai 12. Di surat 10, Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghafara. Mohon ampun kamu kepada Allah, niscaya aku buka perisai rezeki kamu. Niscaya aku buka semua dosa-dosa kamu. Niscaya aku ampuni semua dosa-dosa. Kemudian yursilis sama alaikum midrara, dan Allah turunkan hujan yang lebat kepada kita. Hujan yang lebat buat kita. Hujan yang apa, Bu? Bukan gitu. Hujan yang lebat. Hujan yang apa, Bapak Ibu? Bukan gitu. Hujan yang lebat. Hujan yang apa, Bapak Ibu? Nah, gitu. Hujan yang lebat bukan rintik-rintik. Kalau cuma gaji 2 juta, gaji 3 juta, itu mah hujan rintik. Hujan lebat yang Allah mau kasih buat kita. Berupa apa? Wayumditkum bi amwal, dan dibanyakan harta demi harta demi harta. Dibanyakan harta. Ya. Wabanin dan anak-anak. Anak-anak yang dimaksud di sini bukan hanya anak-anak biologis saja, tapi anak-anak cabang, anak perusahaan, agen-agen, reseller yang semuanya produktif. Anak 9 tapi semuanya insinyur, semuanya dokter misalkan, atau semuanya sukses, ya kan? Wa yaj'alakum jannat, dan aku kasih kamu kebun. Enggak usah kamu yang siramin kebun itu, aku yang siramin, kata Allah. Dengan cara apa? Itu ada sungai mengalir di bawah kebun itu. Ya, kita nggak usah siram, kita tinggal petik dan panen. Enak nggak kalau kita tinggal petik dan panen? Nggak usah kita urusin itu kebun, langsung menghasilkan. Itulah yang Allah mau kasih buat kita. Contoh yang seperti apa kayak gitu? Contoh misalkan kita punya bisnis nih, kita punya usaha. Kita tidur, uang masuk ke rekening. Kita bangun, uang masuk ke rekening. Kita ada di Palembang, uang masuk ke rekening. Kita ada di Jakarta, uang masuk ke rekening. Itu yang namanya ada kebun, ada sungai. Jadi ada 4 kenikmatan. Mendapatkan dibanyakan harta, ya kan? Kemudian dibanyakan harta, kemudian anak-anak, kebun, dan sungai. Ya. Mau nggak? Halo? Hai. Pak, bapak-bapak nih, Pak, 1 aja sebenarnya cukup, Pak, ya. Ya, 1 cukup sebenarnya. Betul? 1 aja cukup. Tapi Allah mau kasih 4. Ya, betul nih? Bu, sepakat gak? Bagi laki-laki 1 cukup. Betul, Pak, ya? Betul? Allah mau kasih 4. Bu, setuju gak, Bu? Bu, setuju gak? Hah? Nggak setuju? Pak, 1 cukup, Pak, ya? Cukup ya? Tapi Allah mau kasih 4. Cukup, syukur. Bu, setuju nggak, Bu? Nggak setuju? Nggak setuju? 4 tuh apa? Yang pertama itu tadi harta yang banyak. Kedua, anak-anak. Harta banyak mah udah cukup sebenarnya, ya. Harta yang banyak udah cukup buat kita, tapi Allah mau kasihnya 4, anak-anak. Yang ketika kita punya anak 1, 2, 3, 4 semuanya sukses. Semuanya bisa ngasih makan buat kita ketika kita tua. Kemudian punya kebun. Yang ketiga, yang keempat, ada sungai-sungai di bawah kebun itu. Allah pengen kasih 4, padahal 1 cukup buat kita. Betul? Setuju nggak, Bu? Setuju. Halo? Setuju nggak, Bu? Tadi kenapa nggak setuju?
Yang dipikir lain. Itu tadi Quran surat An-Nisa. bukan Nuh ya. Nah, di ayat yang tadi surat Nuh ayat 10 sampai 12 dikatakan untuk dapat rezeki berlimpah yang 4 macam itu disuruh kerja enggak? Disuruh kerja? Disuruh kerja? Disuruh ngapain? Disuruh ngapain tadi? Takwa yang atolak ayat 2 sampai 3 tadi. Fakultus, betul ya. Istighfar kepada Allah. Minta ampun kepada Allah. Bukan kerja? Bukan kerja? Jadi gini jemaah sekalian, tidak ada satupun ayat di dalam Al-Quran yang mengatakan kalau mau mendapatkan rezeki caranya kerja. Tidak ada. Tidak ada satupun ayat yang mengatakan seperti itu. Ya. Terus. Empat. Tidak ada satupun ayat di Al-Quran yang menyatakan bahwa ketika kita mau mendapatkan rezeki caranya kerja. Tidak ada. Ya, di ayat yang tadi disuruh ngapain? Lepas perisai. Rezeki mau turun tapi ada perisai, kita di bawah nggak kena. Yang harusnya kita lakukan apa? Lepas perisai, turun rezeki buat kita. Ya. Jadi ada 2 janji Allah tadi di ayat itu. Kalau mau mendapatkan rezeki berlimpah, caranya yang pertama lepas perisai. Ya. Caranya lepas perisai, lepas dosa. Jangan kebanyakan dosa. Ya. Ada di sini yang nggak suka gosip, Bu? Ada yang nggak suka gosip? Itu gosip, itu mempertebal perisai. Gosip mempertebal perisai. Mau rezeki banyak? Mau rezeki banyak? Mau rezeki banyak? Kunci mulut bye-bye. Siap? Siap? Ya, jangan gatal banget ini pengen ngomong gitu ya. Yang bukan cuma ibu-ibu aja, bapak-bapak juga suka gosip sebenarnya ya. Hindarin itu semua ya. Nah. Jadi sebenarnya simple. Kalau kita mau mendapatkan rezeki berlimpah sebenarnya simple. Lepas dosa. Ada seorang anak muda 2 tahun nyari kerja nggak dapat. 2 tahun nyari kerja nggak dapat. Terus datang ke Ustaz, saya 2 tahun nganggur Ustaz. Saya pengen dapat pekerjaan nggak dapat Ustaz. Gimana caranya? Ustaznya bilang mau dapat pekerjaan, mau Ustaz. Serius? Iya Ustaz. Akhirnya dikasih resep sama Ustaznya, dimasukin dalam amplop. Ustaznya bilang begini, bukanya di rumah ya, jangan di sini, buka di rumah. Kalau kamu udah buka ini amplop, harus dipraktekin resep saya. Kalau kamu buka dan tidak dipraktekkan, saya kutuk kamu 7 turunan tidak dapat pekerjaan. Siap Ustaz. Pulang dia. Pas pulang, dia lihat amplopnya. Buka enggak. Kalau nggak dibuka, nggak selesai persoalannya. Tapi kalau dibuka ternyata nggak bisa dilaksanakan, dikutuk sama Ustaz. Akhirnya dibuka sama dia. Pas dibuka, ternyata resepnya begini. Jangan kamu tinggalkan hari tanpa sempurna 5 waktu sholatmu. Jangan kamu sholat kecuali di masjid. Jangan kamu sholat di masjid kecuali dapat takbir pertama imam. Jangan kamu dapat takbir pertama imam sebelum kamu dahului dengan 2 rakaat sunnah sebelumnya. Jangan kamu keluar dari masjid sebelum 2 rakaat sunnah setelah sholat. Lakukan 7 hari 7 malam. Kalau keluhan berlanjut, hubungi Ustadz kembali. Terus Pas si pemuda ini pas baca, iya dikutuk dah sama Ustadz. Karena dia sholat bolong-bolong. Sholat bolong-bolong lebih banyak di rumah daripada di masjid. Itu pun juga kebanyakan bolong-bolong. Pas dia lihat, waduh. Tapi karena dia takut dikutuk sama Ustadz, akhirnya besok jam 9 pagi dia datang ke masjid, nanya sama pengurus masjid, Pak udah zuhur belum? Jam 9. Saking takutnya dikutuk Ustadz. Akhirnya hari pertama dapat tuh semua. Dapat 2 rakaat sunnah sebelum dan setelah, otomatis dapat jamaah di masjid dan takbir pertamanya imam, gitu kan? Takbir pertama berarti ngikutin dari awal, gitu kan?
Hari kedua dapat lagi semuanya. Pas hari ketiga datang ke Ustaz, Allah baik ya. Ustaznya bilang, baik di mana? Ente ibadah di korting gitu kan. Saya suruh berapa lama? Di surat itu berapa lama baru kembali ke sini? 7 hari Ustaz. Lah ini baru hari ketiga, kenapa udah balik? Udah datang ke saya. Orang itu, pemuda ini bilang, jangan ke 7 hari Ustaz. Baru 2 hari saya praktekkan. Alhamdulillah tadi malam saya dapatkan pekerjaan. Masya Allah. 2 tahun nggak dapat pekerjaan karena ibadahnya bolong-bolong. Karena dia selalu membuat perisai. 2 hari melepas perisai langsung dapatkan rezeki berlimpah. Jadi Bapak Ibu sekalian, rezeki kita bukan pada pekerjaan kita, tapi di mana? Di atas sejadah kita. Itulah kerja keras utama kita. Nah sekarang pertanyaannya, sudah seberapa keras kerja kita di atas sejadah? Atau jangan-jangan kerja kita lebih keras di sana, di tempat pekerjaan kita, di warung kita, di bisnis kita, di kantor kita, dan segala macam. Nah ini kan jadi yang tidak tepat terkait dengan rezeki, tidak tepat. Jadi setelah kita udah tahu nih jurus pertama namanya jurus perisai rezeki, yang dilakukan apa? Buka perisai. Ngapain Bu? Pak? Buka perisai. Pakai tangan supaya ingat. Bu, apa yang dilakukan supaya mendapatkan rezeki? Buka perisai. Apa yang dilakukan agar dapat rezeki? Buka perisai. Jadi pas di rumah, pas begini, oh iya buka perisai. Jadi Bapak Ibu sekalian, sekarang kita punya fokus. Setelah kita mendapatkan ilmu ini, kita punya fokus sekarang. Fokusnya ngapain? Duduk diam kita di atas sejadah untuk mendapatkan rezeki. Untuk mendapatkan rezeki. Suatu ketika Bapak Ibu, saya juga pernah seperti itu. Suatu ketika saya mau berangkat kerja, praktek. Saya mau berangkat praktek, istri saya nanya, Bi, udah gak ada uang buat beli sayur, gak ada uang buat belanja. Saya bilang, udah gak ada? Iya udah gak ada. Yaudah tunggu dulu, aku minta sama Allah. Sebelum berangkat, saya duha dulu. Kerja keras di atas sejadah, gelar sejadah. Kemudian saya bilang begini sama Allah, ya Allah, aku udah gak punya uang, istri minta uang, cuma engkau yang punya uang. Allah Akbar. Saya minta uang dalam sholat, ya. Minta uang dalam sholat. Setelah itu, setelah selesai, saya lakukan tuh kerja keras saya di atas sejadah. Kemudian setelah berangkat, pas berangkat sepanjang perjalanan saya ingat dosa-dosa saya, nangis sejadi-jadinya, ingat semua dosa saya. Pas nyampe di tempat praktek saya, tiba-tiba saya dapat amplop. Saya kaget nih, uang dari mana nih? Gaji kan masih akhir bulan, sekarang masih awal bulan, kenapa udah dapat amplop? Perawat saya bilang begini, dok ingat gak beberapa bulan yang lalu dokter punya bonus, tapi nggak cair. Nah ini cairnya, Masya Allah, dicairkan ketika saya sudah bekerja keras di atas sejadah. Maka itu yang kita lakukan terkait dengan rezeki. Siap Bu? Siapa? Kerja keras di atas sejadah. Ya. Jadi itu tuh ibadah kita, kerja keras di atas sejadah untuk dapat duit. Bukan duit ya, rezeki. Karena rezeki bukan cuma duit doang ya, tapi kesehatan juga, harmonis rumah tangga, anak semua bisa diatur, soleh soleha, itu semua rezeki buat kita. Bukan cuma uang aja ya. Tapi ya sebagian besar persoalannya kan uangnya. Jadi untuk mendapatkan rezeki di kantor atau di atas sejadah? Di pekerjaan atau di atas sejadah? Di atas sejadah. Duduk diam kita melepas dosa. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sahabat-sahabat Filah Best Learning Center yang kami cintai, sahabat-sahabat Magnet Rezeki, setelah Anda menyimak video ini, marilah senantiasa kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala untuk melepas perisai-perisai rezeki kita. Rabbi ghfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Ya Rabb, ampunilah kami, terimalah taubat kami, sesungguhnya Engkau Maha Penerima taubat dan Engkau Maha Penyayang. Dan mari senantiasa kita bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Muhammad, Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.